Sini buru. Jadi sini kita. Muna ko mangarade. Patikir ko basa tama to. Dia mah dina mengudu di lautan di bagas ni rajai ala sangat Muhammad rajai mana manutur hon siapa buat imam tu. Mulai tema raja ni amang buru. Ya nak takas mahita naung masih jaluan ibu punya alamat itu majagu. Jadi benar nami langsung mahita tu na pergantian semat bunga asa tapasahat tu ahli nate Daun. Oke, saling pandang dulu, boleh senyum. Ya, 1, 2, 3, boleh ketemu di tengah. Oke, senyum, kakak pasangin bunganya ke abang. Senyum ya kak. Senyum lihat abangnya kak. Senyum lagi, good. Tahan masih senyum. Oke, boleh kakak terima bunganya. Saling lihat dulu. Senyum. Berdua pegangnya bang. Pegang dua. Boleh lihat sini. Lihat kamera. Sini yuk. Senyum. Cakep. Yuk. Boleh salaman di atas semua. Oke, saling dilihat sini senyum. Ya, cukup. Amang Inang izin boleh dicium kening atau enggak? Boleh. 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 Boleh ya? Tapi kening aja ya. Kening aja. Setelah dicium, Amang Inang tepuk tangan semua ya? Ya. Oke, saling pandang dulu dua-duanya. Asik. Oke, 1, 2, 3. Cukup. Ya. Oke. Silakan. horas mau horas. Jadi amang buru ala sokron to parpiaknya. Kamu amang buru nami. Daun itu lah. Dari sopa aku gudun. Tebak tu maksud lata. Ade. Insya Allah keluar dari tak pun dari bawah ini. Ayo tu lah tahu dulu dari tadi sebelum kita. Ya, isi mah kita boleh doa namanya. Jolo mengalat gua rumah kita. Asa tak mengudu kronia. Aku tetan waktu bagas joro di guri tak soal lima. Amang buru. Oh betul lah. Daun itu. Jadi itu roha lah. Otik sepi kado kita. Baju bagi homas panganonona. Dungi biar non. Asa di balu tangian ate. Daun itu lah. Daun Jadi itu. tak kas tu amang buru. Aku tangian manganon. Pasal kami batu amang buru ate. Oh serohani rajai. Mau rajai nama nutur hon. Oh buruan nami rajai nami. Di hamu tutur nami si majutan dok tak kubolon tapi ada lebih hamu di luar asal masuk mahamu amang inang yang masih pengaruh kita itu roha mang boru Oh betul lah. nunggu kok bisbi hamu mamang boru nama bilang tangan mangat Dautannya tabur marata matanya mantap. Siang nasaruhanan dohot siang nasaruhanan mau diatini ku puji-puji sama Tuhan di pasahat rohanami seluruh dapung tujurong di bangarajumion di rohanami di seluruh dengan di basah pasu-pasu naksumurumi utarohan apakah dumo biji bagai seperti kiamat Tuhan pajupahami doang kerajaan hula-hula nami raja simajuta dengan anon di bagasan hai basong di ramotihu saluhut lakanami di siang ganuk inganan nami to asam di bagasan awal basong salah-salah dari kan di basang yang Tuhan gua mau lihat puji-puji yang di basang awal nami itu Kina orang semua menduti kami dulu nami dan awal yang nak pernah ya Tuhan Majaro pasu-pasu pasari piyon sejurung bagi kepangulan ibu yani di batu pasu tu nami lu Tuhan tu baru si banganut dia lupa nami jumur tu pasu-pasu mau asa persaudio kami makrobu guna baru dulu nami sadarion gabi sangat di buar musalubut pagulmi ni muruna sesarusan nami nabudangin unang tarapat salubut elek dohot pangiduan nami tujuan jalan matang yang nami Tuhan napas hatang itu curung bahikan anak Tuhan Yesus Kristus si berdua jalan si permurah
Persipangano man ito. Jadi sebagai apa? Jadi amang boru. Oh, udah tulang. Kalau nama tikina kami mengubah boru nami, doa beri nami apa nadi mana betul? Oh, udah tulang. Nanti pakai kami pak tiket. Jauh Yang mana aja? namangan, iya terus semacam namangan nanti. Jadi someta. Air minum aja, air minum. Jadi karena mau jual, tolong cuci tangan dulu di sini sama kata. Ate. Jadi buat baru kami sus, buat kalian dari kami orang tua awal kita mau pada awal hari ini, dan inilah doa terbesar kami, harapan kami buat guru kami, beri kami yang mau jadi helakau. Tang yang nabe tok tomat tanah martua di Batam, Tio muali numuna tujuan niarion, Tio dalam bulu somuna di rumah tangga muna naik baru. Di kisah tu sahat pangiduan nabe tok tomat tanah martua di Batam, di pasahaton Tuhamu buru nami dohok bere nami nanang hela nami gabe rumah tangga situro kamu sahat isudu sahat tubotea sahat pasahaton nami Tuhamu deketior lilin mahamu mangodu sahat tamu tu banggabean sahat tamu tu parasan gutima berjolo si bapak yang menyuapi nengek-nengek di itu 10 kali. Dan di Batul kali ya satu kumur-kumur. Tu borot tak? Baru kali. Ketik berbanda. Batul kali. Ya. Air minum. Ya. Orang bapak. Sehari di dua hari di betul hari itu buat kamu ngulu las marohani daging 6 pamata 6 ton lipe buat buru kita iya dua hari betul hari ya. Air putihnya iya kamu boleh ya putih ya sudah bisa kembali atau ibu begitu bu sekolah ada ya 62 sebaik deh ya nggak kembali lagi kita
Ya, bebas makan boleh Ya, juga. happy dong. Ini, tahan. 1, 2, 3. Saling pandang, saling pandang. Cakep. Tunggu, yuk gantian kak. Balas dendam yang banyak kak. Kalian nasinya banyakin kak. Nasinya banyakin. Oke, cakep. Senyum dong, saling lihat dong, saling lihat. Cek, cukup. Dah. Di sinilah kita. Sama-sama berdiri di sinilah kita. Kalau calon pengantin sudah selesai, habis dari sini kita langsung berangkat. Tapi kalau belum selesai, selesaikan dulu apa yang mau diisikan. Kira-kira seperti itu ya, kita harus sepakat di situ. Karena gedung juga waktu nggak bisa kita lele. Oke, ngesot sedih. Maraja namin pinasang Wah, tersebut dia maraja nama baru dos nerhantang. Sama tang yang borhat bisa maitan namin lang tangya. Oh, nanti itu dah. Terus nirata dengan kami. Kami mengirik ko kami tuk raja. Jadi itu tuh mana. Kamu bentangnya. Labor hati datang. Sudah buat di maraja namin. Mulai tema. Dos diri tanah berdoma tubuh boha. Dos marata teh. Tabas ada marhanta martangya kita. Puji-pujian sopanami tuho alemang perdengan bahasa. Debata nami nohu sopahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Molati alih Tuhan di asidot holong meroham. Napa penguhog kami boy hami pacupang do raja ni amang boro nami tak pubulun di bagasan hahi paso. Molati madiho alih amang perdengan bahasa. Alih Tuhan nangudutan nami maulan nami Tuhan. Nangudur koron nami ma anak dok buru ni huriam itu bagas jorom. Laumat jalo paso-paso pardomas saripeo. Mangidu-mangilin kami tuho alemang perdengkan bahasa. Asa homa mana mama masuk sudah saluhutna ulau ni. Bui mardalan dohot tengkam. Homa le Tuhan. Na masuk-masuk anak dok buru ni huriam mar hite-hite na pasomi. Roma hole Tuhan tu bagas joromon masuk ya nak kon nami asal giat gawe keluarga si turun keluarga na berbahagia ya nak kon nami tujuan ali amang perdekan bahasa bisa luhuk nama Tuhan ulang nami di bagas sadarion sok-sokan nonna di gedung serbaguna tuho pasaton nami saluhuk na ulang nami Tuhan alani sian na memulai manongai sahat tu na mangujub biar Tuhan ibagasan campur tangan ni tangamu malay Tuhan ui mardaran ulau nami dohok engkau seluhur na Tuhan mularong mabiaka keluarga nami nganang martahirodo petu bagas joromon lamanyak sihon anak dokburu ni huriami pataro na sila di bagasan hahi paso asabui hami rak marlas ni roha menyaksikan yana konami nanaing marhot ripe di atas desa luhut ali amang perdekan bahasa tuktu tangamu do pasahaton nami para saripeon ni yana konami tujuluan nyaryo alani ali amang perdekan bahasa seguru tu tangamu matuhan hu pasahat tahu di atas desa luhut ali amang perdekan bahasa jumulhurasi hami sian dosa halau senam asatung tamahami marbangi doa macaro asiniro kami atau Tuhan pasahat tami matang yang namanya Tuhan orang marhitihun gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus jaloma bangi doa namanya amin. Jadi langkahnya kami menyaksikan langkah kanan yang pertama ya. Setelah ababaku ya baru jalan. Mana bunganya tadi? Tunggu. Mana bunganya dipegang? Iya. Dipegang tangan bere kami. Iya. Ade, sudah menghitam anak Sihon. Ade, dalam hitungan ketiga
mulai melangkah pertama, kita maju semuanya ke depan. 1, 2, 3. Iya, langsung Mbak, langsung ya. Dulu Mbak, pelan-pelan. Ayo, ikuti semua, ayo. Dua dan orang lu baita. Dua ya. Ayo. Himbauan mari kita perhatikan supaya APD dilakukan. Terus minta juru foto tidak naik ke altar mengambil gambar, ya. Jadi kita menjaga ketertiban kita. Selanjutnya nanti pengantin dan orang tua memasuki di sini di konsistori. Kemudian ketika kita akan memulai masuk ruang ibadah, di situ sudah ditentukan nanti pengantin dan orang tua pihak laki-laki itu bangku sebelah kanan, ya. Pengantin perempuan dengan keluarga di bangku sebelah kiri dari pintu masuk. Sudah dijelaskan juga di bagian persiapan. Setelah itu ibadah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mama Ina sudah jelas ya? Kita bisa mulai. Berdiri. Debatan amin, puji kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh tema Tuhan di pasahat roh nami itu depan di dajjal dari tetap kodoh kami Tuhan di bagasan pertikenon di mana got nyaran oleh Tuhan di naro anak doh buru di huriam naing macalo pasu-pasu pandungan sarepeon sian huriami marhiti na kosom alani alemang asahoma marhiti to di porbadia na turun tu tengah-tengah nami terlumubi ali Tuhan di calon pengantin nami Erik tak bulun do prita buru simajutak toy holo pasahaton nami ali Tuhan asoma ngalen gugu hai pasom do tlas diroha nang keluarga tapu bulun suang soni nang simajutak to holo pasahaton nami ali amang asa tong ho na mangalen pasukasumi asa tong ho na mangalen basa-basami di nasida nang di ina nami pardita buru simajutak tinala mga lehon paso-paso marhiteon holi Tuhan totong pergui na namin jalurasi namin sa lubog na tuwajak ka na malayani di bagasan manaluton sa homa Tuhan para pungon namin homa Tuhan na makajungjong ihami mulyati marihwali Tuhan jala jumul masaysadya kadusa pangalason namin doon ang talaga din kapaso-paso na nagspasa kong Tuhan marhida namin Tuhan Yesus Kristus mulyati mariho Amen.
kita akan masuk dalam acara kebaktian pemberkatan perkawinan Saudara Erik Rins Dibona Tampubolon dengan Desi Nataliani. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Erik Rins Dibona Tampubolon dan Desi Nataliani, yang bermaksud melangsungkan pernikahan. Mereka sekarang datang memohon berkat-Mu, ya Tuhan. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, supaya pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan dulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus berbicara mempelai Erik dan Desi. Pernikahan Kristen yang kuat itu tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari suami istri secara bersama untuk memiliki pernikahan Kristen yang kuat. Tanpa kesungguhan, tanpa keseriusan antara suami istri dalam membangun pernikahan Kristen yang kuat, maka mustahil mereka bisa memiliki rumah tangga yang tangguh. Bapak Ibu Saudara, menikah itu bukan sekedar merubah status dalam KTP. Ini KTP-nya masih
lajang ya. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar merubah status dalam KTP saja dan menyatakan kepada dunia bahwa Anda berdua sudah tidak jomblo lagi, bukan itu. Ya. Tetapi menikah menegaskan bahwa Anda berdua sedang mengambil tanggung jawab besar membangun pernikahan Kristen. Pada sisi lain, Anda berdua bukan saja memiliki tanggung jawab untuk membangun pernikahan Kristen yang kuat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat, ya. Bukan cuma membangun, tetapi juga merawat. Terkadang membangun itu gampang, tapi kalau tak dirawat pun tak berguna. Sebab itu tidak cukup hanya dengan membangun sebuah pernikahan lalu tidak diikuti dengan tindakan merawat. Bukan seperti itu. Yang mau saya katakan di sini, merawat, ya, merawat pernikahan itu tidak sama dengan merawat rumah. Merawat pernikahan itu tidak sama dengan merawat kendaraan. Merawat pernikahan itu juga tidak sama dengan merawat tubuh kita. Karena untuk merawat rumah, Bapak Ibu sekalian, coba kita pikir, kalau merawat rumah, kita bisa minta orang lain yang membereskan. Ada housekeeping, ya. Bisa kita minta orang lain yang membereskan rumah, atau mengganti perabot rumah kita, atau mencek rumah kita. Itu bisa orang lain. Dan untuk merawat kendaraan, kita tinggal bawa kendaraan kita ke bengkel, ya, menyuruh montir untuk mengganti onderdil yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Itu merawat. Atau untuk merawat tubuh, gampang, datang aja ke salon. Lalu kita memilih bahannya. Kan seperti itu. Jadi merawat itu banyak. Tetapi merawat pernikahan itu beda. Beda dari semua perawatan yang tadi sudah dijelaskan kepada kita. Merawat pernikahan itu dibutuhkan komitmen, integritas, pengorbanan dari suami istri. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekali saudara menikah itu seumur hidup, sampai Tuhan yang memisahkan suami istri melalui kematian. Kalau nggak salah waktu kolon itu ya, sudah ditandatangani bahwa surat perjanjian itu salah satu isinya adalah tidak bisa diceraikan kecuali bonding, kan itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat bagi perceraian dalam pernikahan Kristen. Tidak ada tempat bagi perceraian dalam pernikahan Kristen. Sebab apa yang telah Tuhan satukan tidak boleh dipisahkan oleh apa dan siapapun. Apa dan siapapun. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah boleh ada perceraian, tapi kita tidak mengakui. Yang bisa memisahkan hanya kematian. Selain itu tak bisa. Mau alasan apapun tidak bisa. Kenapa saya agak menekankan hal ini? Karena di sekitar kita banyak sekali contoh buruk. Dia lupa ketika menikah, dia sudah janji, dan dia pikir dia janji itu sama pasangan. Dia itu berjanji sama Tuhan. Pertanyaan pentingnya bagi kita adalah bagaimana supaya memiliki pernikahan yang kuat. Dan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini mau mengingatkan kita bersama. Yang pertama, supaya bisa memiliki pernikahan yang kuat, suami istri harus sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama, berarti dua-duanya. Penulis Injil Matius
Dia menulis, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ku di sini adalah Tuhan. Di sini suami istri harus membuka telinganya, keduanya harus membuka hatinya, harus membuka jiwanya, juga membuka rohnya untuk mendengar firman Tuhan yang tertulis di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Tidak bisa hanya istri yang disuruh untuk dengar firman Tuhan, tetapi suami tidak mau dengar firman Tuhan. Kan ada bukan? Kan ada bukan? Kan ada kan? Tidak tanah margareja, tanah jago, tak tahu di jago apa di Lampung. Malah mungkin di Son tidak ada lah ya. Malah godang lunas somoni dan kita tahu. Jadi istrinya disuruh ke gereja, dia tidak. Atau sebaliknya, tidak hanya suami yang disuruh mendengar firman, istri tidak perlu, itu juga salah. Tetapi dua-duanya sama-sama mendengar firman Tuhan. Mengapa suami istri harus dengar firman Tuhan? Itu kan jadi pertanyaan juga. Kenapa sih harus dengar? Satu aja kan cukup. Kita tahu dan kita ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Kita beriman itu karena kita dengar. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Artinya iman suami, iman istri itu bisa bertumbuh hanya melalui dengar firman Tuhan. Kalau suami tidak dengar firman Tuhan, maka imannya tidak akan bertumbuh. Pasti. Tak dengar firman, pasti tak tumbuh imannya. Kalau imannya tidak tumbuh, berarti kerohaniannya mati. Dan kalau kerohaniannya mati, ya pasti hancurlah rumah tangganya. Itu pasti. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sangat penting bagi suami istri untuk sama-sama mendengar firman Tuhan, dua-duanya, sehingga iman kedua-duanya itu bertumbuh. Dan ketika imannya bertumbuh berdua, maka pernikahannya jadi kuat, karena dua-duanya sudah dengar. Itu yang pertama, sama-sama dengar firman Tuhan. Yang kedua, sama-sama melakukan firman Tuhan. Jadi bukan cuma dengar, tapi harus juga dilakukan. Nah, di sini firman Tuhan ini mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, tak kelak mabdegi alaitong dilahon. Jadi ikon ditangihon. Walau tidak ditangihon berarti dilahon. Artinya suami istri tidak cukup hanya sama-sama dengar, tetapi juga sama-sama lakukan. Rasul Yakobus mengatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yang mau dikatakan bagi kita di sini adalah bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Karena yang melakukan itu adalah yang benar. Nah, apa hubungan antara mendengar dan melakukan? Yakobus ingin memberitahukan bahwa cermin itu hanya bisa memberitahukan kekurangan yang ada pada diri kita. Betul ya? Kalau kita bercermin, oh berarti rambutku kurang rapi, ya kan? Dia ngasih tahu. Tapi cermin cuma ngasih tahu. Tetapi cermin tidak bisa memperbaiki rambut kita yang tidak rapi. Dia cuma kasih tahu kepada kita. Nah, karena itu yang mau dikatakan kepada kita adalah firman Tuhan yang kita dengar dan lakukan itu akan menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan Paulus juga mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi setelah kita sama-sama mendengar firman, sama-sama juga dilakukan. Ketiga, sama-sama bijak menghadapi badai. Dikatakan tadi, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu ayat 25 dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, secara khusus Erik dan Desi, pernikahan Kristen itu tidak bebas dari masalah. Pernikahan orang Kristen itu tidak bebas dari pergumulan, tidak bebas dari ujian, tidak bebas dari tantangan dan hambatan. Allah tidak membiarkan pernikahan Kristen di area tanpa masalah. Kalau kau sudah Kristen, kau menikah secara Kristen, tak ada lagi masalah. Tak pernah itu ada, dan tidak pernah dinyatakan demikian. Nah, sampai saat ini pun semua pernikahan Kristen itu mengalami pergumulan yang maha dahsyat, bukan cuma dahsyat. Dan di sini Matius menggunakan simbol hujan, banjir, dan angin. Ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pernikahan Kristen itu akan dihantam oleh berbagai ancaman, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu ternyata berpotensi untuk menghancurkan, meluluhlantakkan bangunan sebuah pernikahan Kristen. Tetapi suami istri yang sudah sama-sama dengar firman Tuhan, yang sama-sama melakukan firman Tuhan, dia akan tegak berdiri dalam pernikahan yang kuat. Mereka tidak akan dihancurkan oleh apa dan siapapun. Mereka tidak akan dihancurkan oleh apa dan siapapun, karena sudah dengar dan lakukan. Kita mau lihat kata kunci di sini, yaitu kata bijaksana dan bodoh. Kalau dibilang bijaksana dan bodoh, ini nggak ada hubungannya dengan intelektual, nggak ada hubungannya dengan gelar, ya. Tetapi mau bicara tentang ketaatan hubungannya. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh, sebenarnya kedua-duanya mendengarkan firman Tuhan. Mereka dengar. Yang bijaksana dengar firman Tuhan, yang bodoh juga dengar. Ya, sama-sama dengar, sama-sama menghadapi badai. Orang yang bijaksana menghadapi badai, yang bodoh juga menghadapi badai. Tidak ada perbedaan. Nah, tetapi yang membedakan adalah orang bodoh yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Dia dengar, tapi tidak lakukan. Makanya dia hancur. Sebaliknya orang bijaksana itu, dia dengar, tapi dia lakukan, makanya dia selamat. Pernikahan Kristen yang kuat tidak terjadi di dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan proses panjang dan membutuhkan kerjasama yang solid antara suami istri. Itu kan? Amalnya, adakah yang sudah menikah 25 tahun? Ada kan? Gimana? Lebih 25 tahun? Adem ayem kah? Enggak. Semakin banyak pergumulan yang dibuat, semakin kita kenal siapa pasangan kita. Dan kenapa kita bisa terus di dalam usia perkawinan yang bisa begitu panjang? Karena kita percaya Tuhan. Mau percaya siapa? Percaya sama saudara. Sampai kapan saudara bisa menolong? Mau percaya sama teman, besti, sampai kapan? Itu pun tak bisa sebenarnya. Kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Desi dan Erik sudah banyak kita percakapkan, ya. Tidak perlu inang. Itu rahasia kita bersama. Tapi dalam arti Inang sudah tekankan kepada kalian apa yang harus kalian lakukan. Sertakan Tuhan.
di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya. Dan ini adalah perjanjian trialog bertiga. Segala sesuatu percakapkan dengan Tuhan. Nah, dan pada akhirnya yang dikatakan bagi kita semuanya adalah untuk mewujudkan pernikahan Kristen yang kuat dibutuhkan suami istri sama-sama dengan firman, suami istri melakukan firman, suami istri sama-sama bijak menyikapi badan dalam pernikahan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tanggamu. Bukan cuma untuk Erik dan Desi saja, Allah itu kita sudi kepada kita semua. Secara tidak langsung sebenarnya kalau kita menghadiri ibadah pemberkatan perkawinan, kita diingatkan lagi akan perkawinan kita. Dan kita diingatkan akan komitmen kita. Ya, itulah sebenarnya kalau kita rajin, kita diingatkan terus bagaimana sebenarnya kehidupan rumah tangga. Dan ingat, tidak terceraikan oleh apapun dan siapapun kecuali oleh kematian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa memberkati kami. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar kami senantiasa membuka telinga kami, hati kami, jiwa kami kepada firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melakukannya. Dan sehingga kami mampu untuk menghadapi pergumulan ataupun badai di dalam kehidupan kami dengan tetap bijaksana. Karena kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Secara khusus Bapak, pada saudara Erik dan saudara Desi yang akan menerima pemberkatan perkawinan. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka atas kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah kasih karunia-Mu memberkati dia. Begitu juga dengan keluarga besar Tampu Bolon dan Simanjuntak, Tuhan memberkati. Dan segala acara yang akan mereka lakukan pada hari ini, kami musrahkan juga seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 378 ayat 2 dan ayat 3. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus
sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu berdua saling membangun, saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan dialah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Eric Dibona Tampu Bolon, yang saya panggil Eric. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Desi Nataliani menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Desi Nataliani yang telah dipilih oleh saudara Eric Tampu Bolon menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Eric Tampu Bolon menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya mintakan saudara berjabat tangan. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Kami keluarga para anak, keluarga besar Terkumbolon, Parjolo, mata kita selalu nata musima di Batang para sirohana sumurungi ditumpahi bersebut acara berdalan siapa subut satu tikion pengasiko mardalan pasu-pasu pasarito bahasa baik atau kita salutna tabuzima dibata siana saruha dohot siana saruha pasparhitio perjolong atau pasangan nami mauliate gudang tudainang bison inang patita sude majelis jemaat HKBP Depok 2 organis meron seluruh mahitatahin na hari tinggalan non pagkasatikyon na subuhi palang pagkasatikyon sana tanya namin jauh babara si Rohaima mapalo susalutan na daw dinalindan na pinasahan mo Tuhan keluarga di naman doon acara mas-masuan di pagkasatikyon semuanya malam yang mau na persalabihan ni gula-gulanan Raja-raja 9 juta tabusin namanya tulang na sa luno di pagkasano ano ibu sinerwanta los manatapat mahita sa luna yang mudah-mudahan namin ihita na maramaran ni ang giduli namin at tumarunang ison Raja Silalahi tungasawal namin Raja Sitopun suaksama ni ba dihamong pangulan mulia namin sa majelis jemaat ang dihalaminan ng pagkita karena ugur mahilang non tualanan ako pada lihat di gedung Ronatama di Nalal Mangganar dohot Majano Kadat Nago Uhud Mamusi Debatan marhite pasu-pasunya kota di Bagasatikyon songonima siap kami keluarga besar Terkumbolon Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selum Oras mari kita seluruhna kami jog-jog siang keluarga Parguru, keluarga Simajuta, sama mewakili kami sendiri lawan dok molate. Perjulu kami mandok molate Tuhamu jenang pendeta kami yang ngurus Simajuta. Sore mandok molate kami Tuhamu parhala doa, parhala doina, soni tu seksi organis nang seluruhna mahamu majelis anggota jemaah ni HKBP Depok 2 mulai mapasah nami alamina di seluruh pelayanan mona nunga dengan mardalan pamasuk-masuknya do guru ni huriatai dekat do mardalan mulai mani Tuhan ta jalan mulai di sudi pelayanan muna alamina terlalu bima dihalalkan pendeta di sudi dengan bahasa mulai di masuk-masuk Tuhan di nasihat muna terlalu bima pelayanan di bulan tahun lamu gok makan atar masuk-masuk berhidi hatani Tuhan nabi nararamu di bulan tahun jalan bulan tahun lamu manuarma tujuannya roh. Jadi mulai mari kita salurna terlemu bima dihamu raja yang mengguru nami salurna keluarga besar Tapulun tunggu mulai roh nami diwian rohamuna berdoa diulang dari bagasan Buriano terlemu bima di kita persedan Simajuta mulai di kita salurna di kita nama bulu di sialani dung sidu siang Burianto Rabu Guru Mahita tu alaman Raja Jamang Burunta Ima Gedung Ronatama Lastisi Mahita Makaladewa di Nongdenggan anak guru di Huriai Menjalo masuk-masuk Ratu Basari Beon siapa gas Joroni Tuhan Tamat Hidin Amusona Lastisi Mauseng Gurutanta Menjalo Mangalihan Adat Obarku si hamata kota nasamaralo luhur hata ni debatan. Lasti sima saluna udur meta saluna ya kadang do dengan saluna ma akabarhala nami terlalu bima di pendeta nami asara udur kita tolaman di raja yang guru nami markata pubulun di sialani Saulatnya wasatami mati kita seluruhna mulai mari kita seluruhna Butima